Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bihaqqihi wa bihaqqil mursalin wa bihaqqil anbiya'i wa bihaqqis syuhada'i sholihin wa bihaqqil ulama'il 'amilin wa bihaqqil awliya'i kal muqarrabin wa bihaqqil qur'anil 'azim. Istajib du'ana ya Allah ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin. Ya Fattahu iftah lana futuhal arifin ya Alim allimna bi'ilmin nafi ya Khabir akhbirna min kulli syai ya Mubin bayyin alaina kullal umur zahiran wa batinan ruhan wa aqlan wa nafsan wa jasadan bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan DKM Masjid Al-Muharram serta jamaah Bapak Ibu, semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat kudrat iradatnya, izin serta ridhonya kita bisa kembali melaksanakan silaturahmi, silaturahmi dan silaturahmi di Masjid Al-Muharram ini bertepatan dengan bulan Muharram, bulan pertama di tahun Hijriah, di tahun baru Islam ini, yang mudah-mudahan ini merupakan anugerah bagi kita dan mengawali tahun baru Islam ini dengan kebaikan, yang mudah-mudahan kebaikan itu senantiasa menyertai kehidupan kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini, khususnya tahun 1443
Hijriah dalam keadaan yang penuh berkah di dini wa dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Allah. Para bapak ibu jamaah yang saya hormati dan Allah muliakan, dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat bisa kembali ke tahun baru, ya, tahun baru Islam 1447 Hijriah, maka kita dituntut untuk memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal soleh, terlebih lagi di bulan Muharram ini yang merupakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh yang harus kita lakukan tentu berbagai macam amal soleh, ya, baik dilakukan dengan berpuasa, lakukan dengan memperbanyak bacaan Quran, dilakukan dengan berbuat kebaikan dan berzikir serta ibadah-ibadah yang lain. Di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW disampaikan, afdhalus shaumi ba'da Ramadan as-shaum fi syahril Muharram, wa afdhalus sholati ba'dal maktubati as-sholatu fi jawbil laili. Puasa yang utama setelah puasa fardu di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sholat yang utama setelah sholat fardu adalah sholat di pertengahan malam atau sholat tahajud, di mana sholat tahajud ini merupakan sholat sunat yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Biasanya kalau sunnah itu melalui hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada sunnah yang ini merupakan ibadah secara langsung, sholat kepada Allah, yaitu sholat tahajud, dan ini diungkapkan langsung di dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di antara malam itu maka bertahajudlah, ya, nafilatan laka, sebagai sunnah, ya, bukan wajib tapi sunnah, ya, sunnah untukmu. Dan di antara keutamaannya adalah Allah akan meningkatkan derajat kepada kita yang melakukan sholat sunnah tahajud. Nah, di dalam hal ini para ulama memberikan makna kenapa Nabi menyatukan dalam hadisnya itu antara puasa Muharram dengan sholat tahajud. Itu dikarenakan kemuliaan atau tingginya derajat bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Muharram dan juga tahajud di bulan Muharram. Sehingga di antara amalan yang harus kita lakukan dalam rangka mensyukuri tahun baru Islam ini adalah dengan berpuasa dan juga dengan sholat tahajud. Amalan lain yang perlu kita juga upayakan adalah ketika kita memperingati tahun baru Islam, itu biasanya dan identiknya dengan hijrah. Jadi ketika kita masuk tahun baru Islam, itu kita harus ingat tentang hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Namun dalam mengingat hijrah ini ya, dikarenakan ada hadis Nabi yang menyatakan la hijrata ba'dal fathil Mekah, tidak ada hijrah setelah damainya atau terbukanya atau bebasnya melaksanakan ibadah di Mekah, ya, Fathul Mekah. Nah, maka hijrahnya itu bukan lagi hijrah berpindah tempat, tetapi hijrah di mana kita meningkatkan kualitas kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis tentang hijrah itu berkaitan dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yunkihuha au imra'atin yunkihuha au imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amal itu bagaimana niatnya, dan barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, yusibuha, maka ia akan mendapatkan dunia itu. Au imro'atin yungkibuha, atau perempuan ya, untuk menikahi perempuan, maka ia akan mendapatkan pernikahannya itu. Dan barang siapa yang hijrah terhadap sesuatu, maka hijrahnya itu terhadap sesuatu itu. Nah, sehingga dari sini yang harus kita upayakan di dalam memperingati ataupun memasuki tahun baru hijrah ini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan 1 tahun yang akan datang di tahun baru ini adalah dengan menghijrahkan kita menuju Allah dan Rasulullah. Bagaimana caranya? Adalah meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah dan dengan Rasulullah. Dari yang tadinya kurang baik menjadi baik, dan dari yang baik menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Nah, di sini berkaitannya dengan niat, dengan keikhlasan niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan beribadah kecuali dengan ibadah yang ikhlas. Nah, oleh karena itu maka kita harus mengupayakan mengikhlaskan hati kita untuk menjalani kehidupan yang memang kehidupan itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan kepada kita dengan hadisnya yang mengungkapkan kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta au asdam au abda. Barang siapa yang kullu amrin dibalin, setiap segala sesuatu yang itu baik dan tidak dimulai dengan bismillah, maka hal itu terputus, ya, kurang dan juga tidak sempurna. Maka dari sini ya, untuk kita mengupayakan ya, diantaranya mendapatkan keberkahan, mendapatkan keikhlasan di dalam menjalani kehidupan adalah dengan membismillahi atau membismillahkan di awal tahun kehidupan ini, sehingga kehidupan kita betul-betul berada dalam
jalan sirotol mustaqim, betul-betul berada dalam lindungan Allah, betul-betul berada dalam rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka selain ya tadi memperbanyak puasa, memperbanyak amal soleh, ya, tahajud, sholat sunat, zikir dan sebagainya, diantaranya adalah juga memperbanyak bacaan bismillah. Di bulan Muharram ini kita harus memperbanyak bacaan bismillah, terutama di 10 hari bulan Muharram ini. Kalau di dalam puasa sunnahnya memang yang utamanya adalah tanggal 9 dan 10, ya. Tanggal Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan 10. Dulu Kanjeng Nabi puasanya sebelum Ramadan, ini sebelum ada kewajiban Ramadan, puasanya hanya tanggal 10 Muharram. Tapi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah bertemu dengan orang-orang Yahudi pada tanggal 10 itu berpuasa juga mereka. Nah, ternyata ketika ditanya, "Kenapa kalian berpuasa?" "Ini kami mensyukuri anugerah Allah di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa." Gitu. Menyelamatkan Nabi Musa dengan kaumnya. Nah, sehingga kami bersyukur dengan berpuasa. Nah, kata Kanjeng Nabi, "Ana aula minkum," bahwa saya lebih utama daripada kalian atau daripada mereka untuk mensyukuri nikmat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Kanjeng Nabi berpuasa dan menyatakan kalau tahun nanti akan datang, gitu ya, tahun-tahun yang akan datang itu beliau akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Di hadis lain disebutkan setelah datangnya Ramadan, Kanjeng Nabi menyampaikan gitu ya, insya'a antasumuhu wa insya'a antatruku. Nah, kalau berkenan berpuasa silahkan di tanggal 9 dan 10, kalaupun tidak berkenan tidak apa-apa, gitu. Nah, setelah adanya kewajiban bulan Ramadan. Jadi itu menjadi sunnah, sehingga di sini kita gitu ya, dituntut atau diberikan keteladanan kalau bisa yang memperbanyak amal ibadah, ya, khususnya berpuasa di tanggal 9 dan 10. Nah, di antara dalam prosesnya itu juga memperbanyak bacaan bismillah. Nah, berapa banyaknya bismillah ini? Nah, tentu kalau sebanyak mungkin lebih baik. Tapi paling tidak sebanyak bismillah yang ada di dalam Al-Quran yang menjadi awal suar atau yang menjadi pembuka setiap surat. Di dalam Al-Quran surat itu ada 114, kecuali surat Al-Baqarah atau At-Taubah, ya, semuanya diawali dengan bismillah. Berarti bismillahnya ada 113. Nah, paling tidak kita di 10 hari Muharram ini paling tidak memperbanyak bacaan bismillahnya itu sejumlah 113. Nah, dengan niat tabarukan, mudah-mudahan ya, kita mendapatkan keberkahan Al-Quran, yang Al-Quran ini merupakan petunjuk kehidupan kita, sehingga di awal tahun ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan petunjuk kehidupan, yaitu Al-Quran, dan menjalani kehidupan di satu tahun yang baru ini dengan betul-betul ya, diiringi dan didampingi oleh Al-Quranul Karim, atau bahasa doanya itu Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran untuk kami ini di dunia sebagai pendamping. Nah itu menjadikan Al-Quran mendampingi kita, diantaranya adalah dengan memperbanyak bismillah paling tidak 113 kali.
Nah, bagaimana kalau umpama saya tidak merasa cukup kalau hanya baca bismillahnya saja, gitu. Mau membaca keseluruhan Al-Quran, yaitu setelah bismillah ya dibaca suratnya, ya silahkan. Nah, itu lebih afdol, itu khataman Quran, silahkan. Tapi kalaupun tidak bisa, ya minimal ya ini khusus untuk mengikhlaskan hati kita, mendampingi kehidupan kita itu dengan membismillahkan kehidupan kita sehingga bisa hijrah, bisa menuju Allah dan bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hanya tabarukannya. Nah, syukur juga kalau memang berkenan itu menuliskan. Jadi tidak hanya membacakan, tapi menuliskan Bismillah. Prakteknya itu bisa buka Qurannya setiap kita melihat ya, surat gitu, mulai dari Al-Fatihah. Ya, kalau Al-Fatihah ini Bismillahnya menyatu gitu, dengan suratnya itu. Jadi itu menjadi awal atau ayat pertama. Gitu. Kalau Bismillah yang lain kan hanya pembuka saja. Gitu. Tapi kalau Al-Fatihah ini menyatu. Gitu. Nah, ketika kita buka Al-Quran, kita baca, terus selanjutnya kita tuliskan. Gitu. Nah, prakteknya seperti itu bisa. Atau kalaupun tidak, ya cukup dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Sama jumlahnya 113. Nah, terlebih lagi diupayakan ya, supaya hati kitanya betul-betul nantinya bisa hijrah, bisa ikhlas, bisa menuju Allah. Maka ketika menuliskan Bismillah itu haruslah terasa getarannya atau gerakan Bismillahnya itu ke dalam hati kita. Artinya dalam menuliskannya pun harus khusyuk, harus fokus. Nah, dengan itu mudah-mudahan bisa membersihkan hati kita, ya, membismillahkan hati kita. Dan ketika hati kita sudah diisi dengan Bismillah, maka jiwa raga kita pun akan tersinari oleh Bismillah. Maka dalam salah satu hadis itu disebutkan katanya man kana fi qalbihil Qur'an, innallaha, dalam riwayat lain innallaha la yu'adibu 'abdan alladzi fi qalbihil Qur'an. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang di dalam hatinya ada Al-Qur'an. Ada Al-Quran. Nah, itu prosesnya, atau paling tidak ya kita di dalam hati kita ada Bismillah gitu. Di dalam hati kitanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu upayanya dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika menulis Bismillahirrahmanirrahim itu harus sampai ke dalam hati kita, atau kita menulisnya dengan hati. Nah, setelah itu beres 113 penulisannya, dibaca ulang ya, terus menerus ya, sehingga betul-betul terpatri atau terpahat ya, berada di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika sudah seperti itu, maka insya Allah setiap apapun yang akan kita lakukan, kita akan selalu ingat untuk mengawalinya dengan membaca Bismillah. Nah, ini untuk memberkahi kehidupan kita, ya, memproses hijrah kita menuju Allah, dan memproses hijrah kita meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di kesempatan yang begitu agung ini, ya, bulan Muharram, dan di awal tahun ini, saya ingin mengajak khusus diri saya juga jamaah, mari kita coba mendzikirkan Bismillah ya, 113 kali ya, seperti biasa zikir ya, yang kita lakukan. Jadi nanti setelah
istighfar, sholawat, la ilaha illallah dan Allah sebelum Asmaul Husna kita baca Bismillah sejumlah 113. Kalau bisa dibayangkan gitu ya, setiap baca Bismillahnya itu bisa berurutan gitu ya, dengan mengurutkan pertama kita membaca Bismillahnya yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Terus yang kedua yang ada di surat Al-Baqarah, terus Al-Imran, terus gitu ya, kalau bisa terbayang. Tapi kalaupun tidak, minimal yang di Al-Fatihah saja gitu. Atau paling tidak ketika baca Bismillah itu yang terlihat dalam pikiran kita atau bayangan kita Al-Quranul Karim. Nah itu untuk menyinari hati kita. Mudah-mudahan dengan proses ini Allah ridhoi kita, Allah berkahi kehidupan di tahun yang baru ini, di tahun baru Islam 1440 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan dalam rangka ibadah kepada Allah dan bisa sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.